warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tergantung kamu belajarnya kapan, tergantung kamu nonton videonya kapan. Ya, hari ini kita bakalan belajar tentang materi di pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8, khususnya pada materi gerak, benda, dan juga makhluk hidup. Masih bersama saya, Bu Malinda. Ya, hari ini kita masuk ke bab gerak nih. Sebelum kita lebih jauh membahas gerak benda bagaimana, makhluk hidup seperti apa, gerak makhluk hidup seperti apa, kita bakalan bahas dulu konsep gerak itu sendiri. Gerak tuh yang mana sih? Kalau dikatakan bergerak tuh seperti apa sih? Oke, kamu bakalan dikasih 2 buah animasi dan kamu harus perhatikan animasi ini supaya kamu paham konsep dari bergerak. Lihat, di sini ada Jojon dan juga Jejen. Di mana si Jojon ini berlari-lari kecil tapi tidak berubah posisinya sama sekali. Sedangkan si Jejen, mula-mula Jejen ini ada di kedudukan A di sini nih. Kemudian berubah menuju kedudukan B. Nah, dari kedua fenomena ini manakah yang dikatakan bergerak? Ada yang tahu nggak? Lihat. Siapa yang melakukan gerak di sini? Jejen atau Jejen? Ada yang tahu? Ya, Jejen yang melakukan gerak. Kenapa? Karena ada perubahan posisi. Mula-mula si Jejen ada di A, kemudian dia berjalan menuju titik B seperti ini. Maka yang dikatakan bergerak adalah Jejen. Jadi apa definisi bergerak sebenarnya? Gerak merupakan perubahan posisi dari kedudukan A ke kedudukan B. Jadi harus ada perpindahannya. Sekecil apapun akan dikatakan berpindah kalau posisinya berubah. Tapi sejauh apapun tapi balik lagi ke titik pertama itu tidak dikatakan sebagai perpindahan. Oke, coba diperhatikan ilustrasi ini. Di sini ada seorang astronot, kita lihat mengelilingi bulan. Astronot ini nggak memperdulikan arahnya kemana, tapi dia berkeliling di satu garis lintasan yang sama. Kenapa bisa dikatakan satu garis lintasan yang sama? Kita anggap tadi bendera sebagai patokannya dan dia kembali pada bendera tersebut. Kalau kita lihat dari penjelasan ilustrasinya, keliling dari bulan itu sendiri sebesar 1000 meter untuk satu kali keliling. Dan diketahui astronot itu berkeliling sebanyak 4 kali. Berarti panjang lintasan yang dilalui astronot itu berapa? Tinggal kita kalikan saja. Panjang lintasan yang dikelilingi oleh si astronot adalah berapa? 1000 meter dikali 4 putaran. Maka panjang lintasan yang dilalui oleh si astronot adalah 4000 meter. Nah, ini tuh apa sih 4000 meter ini apa? Itu yang disebut dengan jarak. Kenapa dikatakan jarak? Karena tidak berpindah. Kalau misalnya berpindah tadi kan berubah posisi, tapi ini nggak ada perubahan posisi. Maka dari itu ini dikatakan jarak atau panjang lintasan seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, diketahui bahwasanya jarak itu merupakan panjang lintasan yang dilalui sebuah objek, di mana jarak ini sendiri dipakai untuk menentukan besar kelajuan. Nah, kelajuan itu apa? Jadi, kelajuan itu merupakan perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Maksudnya bagaimana? Misal, kita tentukan A sebagai titik awal orang ini berada atau benda ini berada. Kemudian benda ini melaju menuju B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, tapi balik lagi ke A. Nah, itu diabaikan, tidak peduli arahnya kemana. Yang diperdulikan atau yang dihitungkan atau yang kita ukur adalah nilai dari panjang lintasan atau jarak yang sudah ditempuh. Kayak gitu, nggak peduli dia balik lagi ke titik semula. Untuk menentukan besar kelajuan, rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T. Di mana V itu adalah kelajuan dengan satuan meter per second, S itu adalah jarak dengan satuan meter, dan T itu adalah selang waktu dengan satuan second, seperti itu. Buat lebih paham, ayo kita coba latihan soalnya. Di sini ada contoh soal. Sebuah motor melaju sejauh 10 km. Berapa jaraknya atau panjang lintasannya? 10 km. Diketahui kalau ada angka itu yang jadi diketahuinya atau nilai yang kita gunakan untuk kita ukur seperti itu. Diketahui
melajunya sejauh 10 km. Oke, kalau ininya satuannya kilometer atau ada kata-kata sejauh, sudah pasti itu adalah jarak. Ya, tapi dia pakainya kilometer. Sedangkan di sini itu menggunakan meter. Bagaimana caranya? Tinggal kita konversi atau kita rubah saja dari 10 km menjadi meter. Diketahui bahwasanya 1 km itu bernilai berapa? 1000 meter. Maka kalau 10 km tinggal dikaliin aja nih, 10 dikali 1 km. Hasilnya adalah 10.000 meter seperti itu. Berarti jarak yang dia tempuh adalah 10.000 meter. Lalu selanjutnya dalam waktu 10 menit. Jelas ya, dia mengatakan waktu, berarti ini adalah selang waktu. T-nya berapa? 10 menit. Tapi Bu, di situ dia nggak pakai menit, makanya second. Itu gimana? Ya sudah, sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita konversi dari menit ke second. Caranya gimana? 1 menit itu kita ketahui nilainya berapa? 1 menit 60 detik atau 60 second. Ya tinggal dikali saja. 10 menit dikali 60 second sama dengan 600 second. Yang ditanya apa? Yang disuruh cari apa? Yang disuruh tentukan apa? Yang disuruh tentukan adalah besar kelajuannya. Tinggal masukin aja V yang ditanyanya. Lalu kita selesaikan. Rumusnya diketahui tadi apa? Rumus dari kelajuan? Rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T. Tinggal kita substitusikan nilai S-nya atau kita masukkan nilai S-nya. S-nya adalah 10.000 meter dan T-nya adalah 600 second. Sorry, ini terlalu bawah ya. Kita pindahin aja ya. Oke, S-nya diketahui 10.000 meter dan T-nya 600 second. Kita coret nih, ada yang bisa dicoret karena angkanya sama, 100. Ini nolnya ada 2, bisa kita coret atas dan bawah. Berarti sisanya adalah 100 dibagi 6. 100 dibagi 6 berapa? Ada yang tahu? 100 bagi 6? Ya, 100 bagi 6 adalah 16,666 sekian. Kita tulis saja 16,67. Angka yang di belakang kita bulatkan. Nah, satuannya apa? Di sini ditulis satuannya itu meter per second. Meter per second ini dari mana sih? Meter per second itu dari satuan sebelumnya, satuan jarak dan juga waktu. Meter per second. Kita tinggal pindahkan meter per second seperti ini. Jadi, hasilnya kelajuannya adalah sebesar 16,67 seperti itu. Bisa dipahami? Kalau belum paham, putar ulang lagi videonya. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada si Jemima, namanya Jemima. Jemima ini mula-mula dia berada di sekolah. Ini kita anggap sebagai gedung sekolah. Dan dia menuju ke rumahnya. Ini kita anggap rumah, seperti itu. Si Jemima ini pulang dari sekolah ke rumah itu menempuh jarak tempuh sejauh 5 km dari sekolahnya. Berpindah berarti dia ya, berpindah posisi. Mula-mula dia di sekolah dan kemudian ke rumah. Berarti besar perpindahan yang dilakukan oleh Jemima adalah sebesar 5 km seperti ini. Nah, perubahan posisi dari sekolah ke rumah sejauh 5 km itulah yang disebut dengan perpindahan seperti itu. Oke, lanjut. Perpindahan merupakan perubahan posisi objek atau benda dari satu titik ke titik lainnya. Kalau kita back ke Jemima tadi, Jemima itu kan mula-mula adanya di sekolah, kemudian dia pindah ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Posisi awalnya adalah sekolah, posisi keduanya atau posisi akhirnya adalah rumah. Jadi itu dikatakan dengan perpindahan kayak gitu. Dan perpindahan inilah yang digunakan untuk menghitung besar kecepatan. Ya, bisa dipahami? Untuk lebih paham, kita bakalan bahas apa sih kecepatan itu?
Jadi, kecepatan itu merupakan besar kelajuan dengan memperhatikan arahnya dalam selang waktu tertentu. Artinya, ada perpindahan dalam kecepatan. Kenapa begitu? Ya, kalau tadi di kelajuan yang diperhatikan hanya posisi awal digunakan untuk menentukan berapa jauh atau sepanjang apa lintasan yang sudah dilalui seseorang atau sebuah benda. Kalau di kecepatan ini butuh titik awal dan titik akhir buat tahu bagaimana perubahan posisinya. Mula-mula dia di mana dan terakhir dia di mana, lalu baru deh kita bisa tahu perubahan posisinya. Perubahan posisinya ini yang disebut tadi dengan perpindahan. Untuk rumusnya sendiri masih sama, V sama dengan S per T, hanya saja definisinya yang berbeda. Kalau tadi V itu adalah kelajuan, di sini V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Sedangkan kalau S tadi itu adalah jarak, di sini S itu adalah perpindahan dengan satuan meter dan T masih sama yaitu selang waktu. Untuk lebih paham kita bakalan bahas contoh soalnya, di mana di sini diketahui bahwasanya si Ruli ini berjalan mula-mula berada di sekolah menuju ke rumah. Nah, diketahui di sini kita tulis agak jauhan sedikit supaya tempatnya muat. Diketahui rumah Ruli dari sekolah itu berada sejauh 2 km, maka besar perpindahan yang dialami Ruli adalah 2 km. Tapi di sini kita menggunakan meter, maka sama, kita rubah dulu menjadi 2000 meter seperti ini. Lalu kemudian T-nya atau waktunya adalah 10 menit. Seperti itu, tadi 2 km jaraknya. Waktunya 10 menit, maka T sama dengan 10 menit. Sama, kita kan makainya bukan menit Bu, tapi kita makainya S atau second ya. Tinggal kita rubah dari menit ke second jadi 600 second. Kemudian yang ditanya apa? Kita cari. Yang ditanya adalah tentukan kecepatannya, maka yang disuruh hitung adalah besar kecepatan. Yang ditanya V-nya berapa? Nah, tinggal kita selesaikan. Penyelesaiannya, kita tuliskan ulang rumusnya, di mana V sama dengan S per T. Besar S-nya berapa? 2000 meter. Dan besar T-nya adalah 600 second. Kita gunakan kita bisa coret nih karena sama ya, 2000 20 paling belakang kita coret sama 600-nya 20-nya kita coret. Jadi kalau kita sederhanakan jadi 20/6. Bisa dikecilkan sederhanakan lagi menjadi 10/3. Kok bisa Bu? Ya sama-sama dibagi 2. 10 bagi 3 adalah berapa hasilnya? 3,33 gitu, panjang terus 3,33. Nah, satuannya masih sama, meter per second. Jadi M per S seperti ini. Ya, gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi, dari contoh soal ini diketahui bahwa kecepatan yang dilakukan oleh si Ruli adalah 3,3 meter per second atau 3,33 meter per detik seperti itu. Oke, supaya kamu bisa lebih paham lagi, kamu harus mengerjakan. Latihan soal yang harus kamu kerjakan. Yang pertama itu dari LKS, ada penilaian 1 halaman 6, nomor 1 dan 2 saja. Lalu penilaian akhir bab halaman 16 bagian A nomor 1 dan 2, serta penilaian akhir bab halaman 17 bagian B nomor 1 dan 2. Ingat, untuk menyelesaikan soal perhitungan kamu wajib menggunakan cara. Nggak boleh tiba-tiba berapa kecepatan dari merah yang melaju dengan sejauh 3 meter dalam waktu 2 detik, terus tiba-tiba kamu tulis angkanya 3 gitu, nggak boleh. Tapi harus kamu hitung, ada proses-prosesnya, diketahui apa, ditanya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana, rumus yang digunakan apa, seperti itu. Oke, dikumpulkan paling lambat hari ini jam 5 sore. Dan jangan lupa buatlah catatan untuk buku catatan kamu berdasarkan video yang sudah kamu tonton ini. Tulis dengan rapi di buku catatan IPA-nya ya, lalu sama-sama dikumpulkan di Google Classroom, oke? Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kamu. Ada ilmu yang bisa kamu dapatkan, ada ilmu yang bisa kamu terapkan, lalu kamu mengerti, memahami dengan sepenuh hati kamu, dan tetap ikhlas dalam belajar supaya apa yang disampaikan bisa kamu serap dengan baik. Jika nantinya ada pertanyaan, bisa kamu tanyakan langsung melalui email
guruipa@gmail.com atau di WhatsApp dan juga SMS atau juga telepon di 085753657702 atau boleh juga melalui media sosial Ibu yang ini nih. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Langsung aja, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.